Iya. Jawabannya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Karena yang memberi nasihat juga belum tentu bisa jaga matanya. Hah? Makanya kata para ulama atau asatizah, ya, al-istiqomah, ini bukan istiqomah ya. Istiqomah ini ya sulit, ya. Bahkan karomah, di antara karomah akhir zaman, kejadian yang luar biasa. Karomah itu kejadian yang luar biasa. Ya, wali dapat karomah. Maka karomah di akhir zaman bukan orang yang bisa terbang tanpa pesawat, bukan orang yang bisa jalan di atas air, melainkan orang yang bisa menjaga pandangan terhadap perempuan yang bukan mahramnya. Sulit apa gampang? Sulit. Kalau dia bisa istiqomah, dia wali pada hakikatnya. Dia wali pada hakikatnya karena dia bertakwa kepada Allah, dia istiqomah kepada Allah. Terus bagaimana? Ya kita tidak bisa menghindari, misalkan ya kita banyak istighfar, banyak taubat. Kemudian ya kena lagi, taubat lagi. Ya, sudah kita taubat terus, makanya taubat terus. Itulah Allah Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim, membuka pintu taubat ketika kita melakukan dosa. Dan Allah menyenangi taubat. Di antara hikmahnya Allah ciptakan maksiat agar manusia ini taubat, sebab Allah senang sama hambanya yang bertaubat. Ya, lallahu ya yafrahu bi abdihi, Allah itu lebih senang. Lallahu afrahu bi abdihi, Allah lebih senang kepada hambanya ya yang bertaubat melebihi, lihat, kebahagiaan Allah terhadap orang yang kehilangan ontanya di padang pasir. Pernah saya kisahkan, jadi ada orang yang jalan di padang pasir, bawa bekal banyak, pakai onta, tiba-tiba ontanya hilang. Apa kira-kira perasaan kita? Nggak ada bekal, nggak ada Indomaret, nggak ada teknologi, padang pasir. Hidupnya hanya onta itu, ada bekalnya, ada airnya, hilang. Dan gak ada orang di situ. Putus asa dalam kematian. Dalam kehidupan putus asa. Kemudian ketika dia tidur di bawah pohon, ada pohon, tiba-tiba ontanya ada di sampingnya. Kira-kira apa perasaannya? Bahagia atau senang? Apa susah? Bahagia banget. Allah dalam hadis menggambarkan kebahagiaan Allah lebih bahagia lagi dibandingin kebahagiaan orang ini. Ya, terhadap apa? Ketika Allah melihat hambanya bertaubat. Karena Allah senang dimintai ampun. Tidak seperti manusia tidak senang dimintai bantuan. Allah senang, ya, maka terus bertaubat. Bahkan dalam hadis, seandainya ya manusia baik semuanya, aku akan musnahkan manusia dan aku akan ganti manusia yang berbuat dosa dan nanti dia bertaubat kepada Allah. Ini diantara hikmah diciptakannya manusia. Manusia punya hawa nafsu. Allah mampu menciptakan malaikat seluruhnya, atau manusia berjiwa malaikat seluruhnya. Allah mampu. Kenapa Allah ciptakan manusia yang dikit-dikit dosa, dikit-dikit maksiat, dikit menyimpang? Karena ada hikmah yang besar diantaranya agar kita kembali kepada Allah, kita menangis, bertaubat, dan itu Allah sukai. Ya, ini diantara hikmahnya. Tapi ini bukan berarti dalil besok kita ngelihat perempuan terus, besok taubat lagi, perempuan terus, taubat lagi. Bukan. Kita tetap berusaha karena meninggalkan kemaksiatan, ya, itu ibadah, ya. Ketika ada di hadapan. Kalau sekarang nih, saya niat saya meninggalkan dari pandangan yang maksiat, ibadah bukan? Enggak. Kenapa? Enggak ada. Tapi di depan kita ada, kemudian kita tolehkan pandangan kita, itu dicatat sebagai amal. Ya, meninggalkan kemaksiatan. Dan itu gangguan, ya, ujian. Tahan enggak? Ya, tahan enggak nih? Jeblos juga, ya udah. Ya.
Dan seorang mukmin, seorang muslim tahu kadar kapasitasnya. Ya, kalau dia tahu terjerumus lemah dari sisi ini, ya dia benar harus menjaga kondisinya, ya. Kondisinya menjaga, ya, tempat kerjanya dikondisikan, ya, keadaannya dikondisikan. Jika memang dia lemah dari sisi ini. Ada yang kuat, ya, nggak kuat. Orang bilang nggak doyan perempuan, ya, udah. Mungkin dia tidak terpengaruh, nggak mau lihat, insya Allah. Ya, masing-masing orang berbeda-beda ujiannya. Ya, dan terus belajar agama. Belajar tauhid, karena tauhid ini diantaranya tauhid asma wa sifat menjadikan kita takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah sebab Allah Maha melihat meskipun dalam kesendirian, ya, dalam kesendirian ini merupakan adab kepada Allah. Kita malu bermaksiat di depan mertua kita, masa kita tidak malu berbuat maksiat kepada Allah, zat yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita makan, yang memberikan kita hidup. Ini harus ada keyakinan itu di dalamnya. Maka ini ada rasa malu, iman. Hanya belajar. Orang yang tidak ada imannya atau berkurang iman tentang asma wa sifatnya, dia tidak merasa bahwa Allah Maha melihat. Atau mungkin dia tahu tapi tidak menancap di hatinya.